Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pendahuluan dari rekayasa lalu lintas, di mana kita bicara dengan berbagai macam karakteristik lalu lintas, termasuk komponen lalu lintas, di mana komponen lalu lintas itu yang perlu diingat 3 komponen. Yang pertama infrastruktur jalan, yang kedua kendaraannya, yang ketiga penggunanya, yaitu manusia. Ya, ketiga komponen itulah yang saling berhubungan sehingga mengakibatkan kemacetan. Rekayasa lalu lintas adalah manajemen lalu lintas untuk tujuannya mengurangi kemacetan. Intinya rekayasa lalu lintas mengurangi kemacetan. Sebagai contoh yang paling sederhana, kita sering menggunakan jalan Cipaganti, ya. Itu kita rekayasa dari awalnya 2 arah, sekarang menjadi 1 arah. Itulah rekayasa. Dan banyak teman-teman yang melakukan tugas akhir merekayasa. Salah satu contohnya misalnya Saudara Anelka mencoba merekayasa lalu lintas di sekitaran Gasibu. Ya, nah hari ini kita akan memulai bicara tentang volume lalu lintas. Ya, kita akan bicara tentang volume lalu lintas. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui, saya kasih kuis ke teman-teman, ya. Jadi nanti harapannya setelah mempelajari pagi hari ini, kita bisa menghitung volume lalu lintas. Apa yang dimaksud volume lalu lintas? Nah, inilah yang saya akan kirim ke kalian, ya. Dalam 10 menit kita coba untuk melaksanakan kuis, ya. Terserah mau dikerjakan di laptop atau di HP kemudian dikirim email, atau dalam bentuk khususnya yang di kelas option, mau pakai kertas, mau pakai HP, mau pakai laptop, kirim ke email, ya. Tapi kalau yang grup online, kalian bisa kirim ke email, ya. Sambil saya menyiapkan yang lainnya. Kita biasa diawali dengan kuis, ya. Minggu lalu kuis berikutnya adalah dari laptop Bapak. Ini udah dimatiin. Volume di sini udah dimatiin. Jadi suaranya dari laptop Bapak. Mendingan dimatiin kalau gitu, ya. Bentar. Suaranya feedback, Pak. Ya, ini aja yang dimatiin kan. Laptop saya yang dimatiin, jadi nanti suaranya dari Bapak. Ini kan yang kesan. Ya, tapi jadi soundnya dari Bapak, terus keluar juga dari laptop Bapak. Ini mah cuma buat share screen. Oh, oke. Sama koneksi ini. Gitu. Maaf, Pak, bentar. Udah, ya? Udah masuk ke situ. Saya ingin tahu apa yang kalian tahu tentang peak hour factor atau faktor jam puncak. Jadi kita akan belajar hari ini bagaimana cara menghitung peak hour factor, menghitung volume, ya. Jadi volume lalu lintas itu adalah banyaknya kendaraan yang melewati satu titik, ya. Jadi sederhananya nanti kita akan menghitung bagaimana lalu lintas yang lewat di jalanan, ya. Itu bisa menggunakan counter, bisa menggunakan automatic traffic volume, ya.
Saya kebetulan di Puslitbang Jalan waktu itu pernah membuat alat pengukur lalu lintas secara otomatis. Kalau kalian di Google bisa menuliskan Plato, nah itu kebetulan kami tim di Pusjatan yang membuat alat pengukur lalu lintas secara otomatis. Jadi kalau yang ada alat pengukur yang tidak otomatis, yaitu diukur secara manual, ya pakai counter seperti kalau kita dikir, ya kita lewat setiap kendaraan lewat di depan UPI misalnya, itulah yang dihitung sebagai volume lalu lintas. Ada juga yang kita simpan alat lalu lintas, alat pengukur itu di jalanan. Ya, tube counter itu adalah alat yang disimpan melebar, ya, melintas jalan, kemudian diinjek oleh kendaraan, itu secara otomatis akan masuk ke dalam alat pengukur lalu lintas, ya. Nah, kemudian kendaraan dibedakan ada beberapa jenis, dari heavy vehicle, kemudian light vehicle, sampai ke sepeda motor, ya. Nah, satuan dari volume kendaraan itu bisa dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per unit per menit, atau satuan mobil penumpang per waktu siklus, atau kendaraan per 24 jam. Jadi satuannya macam-macam. Tergantung nanti analisanya, kita mau menghitung per hari kah, mau menghitung per 15 menit kah, ya. Dan ada dua volume yang biasa dihitung, ya. Ada dalam satuan kendaraan, ada dalam satuan mobil penumpang. Jadi semua kendaraan yang lewat dikonversikan menjadi SMP, satuan mobil penumpang. Sederhananya, sepeda motor itu setengah dari kendaraan penumpang. Jadi faktor pengalinya sepeda motor itu 0,5. Truk itu lebih besar dari kendaraan penumpang, maka faktor pengalinya antara 1,3 sampai 1,5. Ya, jadi kalau kendaraan motor itu banyak, maka dikalikan dengan faktor satuan mobil penumpang 0,5. Misalnya kayak gini, 100 sepeda motor itu sama dengan 50 mobil penumpang. Jadi semua nanti unitnya itu dikonversikan menjadi SMP. Ya, terutama untuk menghitung beban kendaraan, beban jalan. Nah, ini yang harus dihitung di dalam di lapangan itu adalah konversi dari semua kendaraan menjadi SMP, menjadi satu unit. Misalnya 150 truk itu sama dengan berapa kendaraan? Kalau faktor SMP-nya 1,3. Katakan 150 truk, ya, itu berapa SMP? Faktornya 1,3. 195. 150 dikali 1,3. Very good. Ya. Kemudian bis itu 1,2. Ya. Faktornya itu. Kalau ada 60 bis, berapa SMP? 72, ya. Nah, itu yang betul, ya. Jadi itu konversi, jadi semua itu nanti terutama itu untuk pembebanan, ya. Kemudian ada istilah-istilah LHR, ya. LHRT. Nah, ini lalu lintas harian rata-rata, average daily traffic, dihitung dengan cara menjumlahkan volume lalu lintas dalam suatu periode tertentu yang lebih dari satu hari. Jadi nanti itu, ya, kita menghitung biasanya average daily traffic itu menghitung per hari
misalnya hari Senin ada 500 kendaraan, hari Selasa ada 600 kendaraan. Ya, coba ditulis di dalam kertas ya. Misalnya Senin 500 kendaraan, Selasa 600 kendaraan, Rabu 700 kendaraan, ya. Kemudian Kamis 450, Jumat 400. Nah, itu 5 hari. Berapa LHR? Average daily traffic. Dijumlahkan dibagi 5. Berapa? 530. Oke, ya. Jadi itulah kita akan mengetahui nanti ada LHR, ada LHRT, ini adalah tahunan, ya. Ini dihitung dengan cara menjumlahkan volume lalu lintas dalam 1 tahun. 300, berarti ini tiap hari dihitung, ya, dijumlahin dibagi 365. Itu LHRT, ya. Jadi ini volume-volume ini beragam di lalu lintas ini. Nah, data LHR dan LHRT ini digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan jalan raya. Jadi setiap kita mau mengembangkan jalan, ya, mau meningkatkan jalan, mau membuat jalan baru, dasarnya adalah dari lalu lintas harian rata-rata dan lalu lintas harian rata-rata tahunan. Jadi di sini LHR atau LHRT dipakai untuk menentukan prioritas pengembangan jalan. Jadi jalan mana yang perlu kita kembangkan adalah jalan yang mempunyai LHR lebih tinggi, ya. Jadi nanti itu ada volume per capacity, ya. Jadi kalian nanti akan ketemu dengan kinerja jalan, ya. Ini indeks yang paling gampang dari kinerja jalan ini, istilah performance jalan ini udah seperti apa? Adalah volume dibagi kapasitas, capacity. Maka ada istilah VC ratio, perbandingan antara volume dan kapasitas. Kalau volume per kapasitas, ya, sudah sama dengan 1, ini udah macet, udah mandeg. Jadi kendaraan udah nggak bisa bergerak. Volume yang lewat, katakan 1.200 kendaraan, itu sudah sama dengan kapasitas yang didesain. Itu mobil udah berhenti di jalan. Makanya jalan-jalan yang diharapkan itu adalah mempunyai VC ratio lebih kecil dari 1, ya. Kemudian yang paling bagus lagi adalah VC ratio masih lebih kecil dari 0,5. Jadi volume, ya, katakan kapasitas jalan itu didesain adalah 1.300 kendaraan per jam per jalur misalnya. Kemudian volume yang lewat ini 600 kendaraan per jam per jalur. Maka VC ratio di sini adalah 600 dibagi 1.300. 0,4.
Nah, ini masih bagus. Belum perlu dilebarkan. Belum perlu dikembangkan. Nah, contoh yang paling sederhana dan kalian paling sering lewat di Jalan Setiabudi ini, ya. Ini visi rasionya pada saat jam puncak itu sudah mendekati satu. Bagaimana lalu lintas di depan UPI ini? Jangan dulu berpikir dengan biayanya mahal. Karena memang pada saat pembangunan ini kita selalu berbenturan dengan anggaran. Tapi yang penting ide dulu. Ya, ide dulu yang keluar, nanti masalah biaya bisa dipikirkan. Jangan sampai gara-gara, wah itu nanti biayanya mahal. Nah, ide-ide itulah yang harus keluar. Apakah kita kan di depan FTPK ya? Ya, itu ada lahan masih istilahnya itu ada masih lahan kosong. Kemudian dari Jalan Geger Karong Girang ya. Nah, itu bisa misalnya bikin flyover ya, sehingga ada putaran di depan UPI itu, bikin bundaran yang memudahkan orang tidak merge dengan kendaraan-kendaraan dari atas. Nah, itu yang harus dipikirkan, bagaimana supaya lalu lintas dari bawah, kemudian dari atas, dari UPI tidak bentrok. Tujuan rekayasa lalu lintas adalah seperti itu. Bagaimana supaya kendaraan ini tidak bentrok dengan kendaraan-kendaraan lain. Contohnya rekayasa lalu lintas, saya sebetulnya kan kita dari zaman saya pindah ke Bandung tahun 76, ya kalian belum lahir. Sampai sekarang jalan kereta api di Jalan Sunda, ya, di Jalan Merdeka, Wastu Kencana, Cikudapate, itu masih sebidang, termasuk di Laswi, ya. Nah, itu kita sampai sekarang belum ada. Saya menantang Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, legacy kalian itu kalau bisa memisahkan lalu lintas kendaraan dengan lalu lintas kereta, kan seneng, punya kebanggaan. Oh, itu saya yang buat. Jadi dari tahun 76 sampai sekarang baru berhasil memisahkan kendaraan dengan kereta di mana coba? Cimindi, Cimahi 1, di Ustira. Ada lagi yang biasa lewat ke Cicadas, Kiara Condong, ya, Kiara Condong. Itu zaman saya masih di Puslitbang Jalan, udah lama sekali. Sampai sekarang belum ada yang berhasil memisahkan itu. Nah, itulah yang harus kita pikirkan di dalam rekayasa lalu lintas ini, adalah permainannya adalah di volume dan kapasitas. Jadi pada saat kereta datang itu, volume dan kapasitas di Laswi dan di Cikudapate di mana-mana itu udah sama dengan satu. Dan pada saat di persimpangan, jadi kalian nanti di penghujung ada tugas ya terstruktur adalah mencoba merekayasa lampu lalu lintas, pengatur lalu lintas di persimpangan. Di luar negeri itu, kalau stopan sudah di atas 2 menit, ya, jadi tadi kita bicara di kinerja jalan. Di kinerja lampu lalu lintas, kalau kita sudah berhenti menunggu stopan di atas 2 menit, itu sudah sama dengan visi rasio sama dengan 1. Sudah membuat tidak nyaman, ya. Maka perlu merekayasa, apakah dilebarkan, ya,
Baik, kita sekarang melihat di hampir persimpangan itu, kadang-kadang kita nunggu, apalagi di Cipaganti itu, kalau pas di penghujung itu, bisa lebih dari 3 menit itu, nunggu stopan itu. Jadi kita sebetulnya dari segi lalu lintas ini sudah banyak yang harus diperbaiki. Nah ini tugas kalian di tugas akhir itu harusnya berpikir ya, beberapa orang yang memikirkan, kita sekolah di teknik sipil walaupun belum ngambil jurusan ya, barangkali kalian ada yang berminat, nanti kita bisa bekerja sama dengan Pak Juang dan kita bisa mengirimkan paper untuk dipresentasikan. Contoh kakak kelas yang kemarin itu saya bekerja sama dengan Pak Juang dan Anelka ya, bisa presentasi di Bali, kemudian bisa di submit di luar, dan itu istilahnya tuh UPI bisa mensupport ya. Nah jadi kinerja jalan kita bicara dengan volume kapasitas, kemudian ada kinerja lampu lalu lintas adalah dari lamanya kita berhenti di stopan. Kemudian selain LHR dan LHRT juga terdapat lalu lintas hari kerja rata-rata tahunan. Jadi weekday, weekend, volume weekday dengan weekend berbeda ya. Jadi biasanya di dalam perhitungan volume lalu lintas itu kita memisahkan Senin sampai Jumat, kemudian ada volume Sabtu dan Minggu ya. Itu yang jangan sampai kita mendesain jalan berdasarkan volume weekend, nanti pada saat weekday macet ya. Tapi kita harus mengetahui juga istilahnya itu volume, makanya tadi kita menghitung jam puncak itu adalah tujuannya untuk memilih volume tertinggi di jam puncak itu. Kita mendesain jalan itu berdasarkan volume puncak supaya tidak salah kita menggunakan volume yang paling rendah pada suatu saat ada volume yang padat. Jangan sampai salah mengambil volume desain ya, desain volume. Kemudian ada lalu lintas hari kerja rata-rata per hari, ada tahunan juga ya. Kemudian ini contoh ya. Contoh kita punya bulan Januari sampai Desember ya. Jumlah hari kerja itu di Januari 22. Jumlah hari keseluruhan 31. Berarti ada weekday 22, weekend atau off peak hour ya, itu ada 9 ya. Februari 20, 28 dan seterusnya, sehingga weekday ya 260, sementara total 365. Nah jumlah volume lalu lintas satu bulan ya, ini satuannya kendaraan per bulan ya. Jadi nanti kita bisa menghitung kendaraan per bulan, kendaraan per minggu, tergantung permintaan untuk desain seperti apa. Ini volume yang paling ideal memang menghitung volume lalu lintas itu dalam 1 tahun. Tapi kan biayanya mahal. Biayanya mahal, sehingga pertama, Departemen Pekerjaan Umum yang melakukan survei
keseluruhan, kemudian para mahasiswa menggunakan faktor-faktor yang dikembangkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Jadi kita tidak perlu lagi survei setahun. Kita ambil survei misalnya di bulan Januari, nanti kita menggunakan faktor yang dikembangkan oleh Bina Marga untuk menghitung LHR itu. Jadi kita cukup menghitung kemampuan dana untuk survei 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, bisa, ya. Jadi kita bermain dengan faktor-faktor yang dikembangkan. Kemudian jumlah volume di hari kerja, ya, itu ada 288.000 dan seterusnya, ya. Kemudian LHR yang jam kerja, ya, adalah kolom 5. Yang ini dibagi dengan hari, ya. Jadi ini kendaraan per harinya 9.455, ya. Sementara kendaraan hari dalam semua diperhitungkan adalah 13.000, ya. Sehingga LHR jam kerja, ya, adalah rata-rata dari ini dibagi 12. Bisa juga total ini dibagi 260, ya. Ini dijumlahin dibagi 12 dengan ini dibagi 260 sama, ya. Itu LHR. Kemudian nah, manfaat dari peak hour factor, ya, daily factor, seasonal factor. Ini contoh misalnya, arus lalu lintas dalam 1 hari selama 1 tahun pada ruas jalan A, misalnya Jalan Kaliurang, ya, adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada 2 tabel sebelumnya, ya. Itu yang sudah dihitung. Kemudian nilai peak hour factor yang tadi contoh kalian hitung, ya, pada jalan A di pagi hari, kemudian siang hari dan malam hari itu 0,476. Misalnya ini hitungannya udah PHF-nya seperti itu, ya. Kemudian ruas jalan B memiliki pola arus yang sama dengan ruas jalan A untuk mendapatkan hasil arus lalu lintas dalam 1 hari selama 1 tahun, ya. Jadi ini dihitungnya hanya beberapa hari di bulan, ya. Itu contohnya. Jadi di sini kita bisa menghitung, ya, konversi dari peak hour factor, ya. Ini 100 dibagi 47,6, ya. Ini karena persentase. Kalau kita tadi bisa menghitung 0,94, ya. Oh, ini PHF tidak ada lebih dari 1. Ini ada contoh yang masuk, ya. Peak hour factor selalu lebih kecil dari 1, ya. Peak hour factor selalu lebih kecil dari 1. Jadi kalau di atas 1, yang, ya, 0,93 misalnya seperti itu. Nah, volume lalu lintas dalam 1 hari, ya, diambil pada hari Rabu bulan Mei. Nah, faktor hari Rabu itu ada ini VHF-nya 2,09, ya. Kemudian setelah dapat ini, kita dapat daily factor-nya, ngambil dari tabel yang ini, ya. Ini yang SF-nya ngambil dari itu, ya. Kemudian peak hour factor-nya diketahui. Jadi setelah kita menghitung
pada hari Rabu bulan Mei, ya, itu hanya 1 hari. Maka kita bisa menghitung LHR berdasarkan hitungan 1 hari ini, dikalikan daily factor, kemudian dikalikan seasonal factor, dikalikan yang dihitung pada hari itu. Ya. Misalnya sekarang contoh ya, coba dihitung. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan yang online pada ngikutin juga. Misalnya peak hour factor ya 0,63. Kemudian kita survei, nanti tabelnya saya turunkan ya. Kita survei pada hari Selasa bulan Juni, itu dapatnya 12.000 kendaraan per jam ya. Nah, pertanyaannya, berapa lalu lintas harian rata-rata? Berapa sih daily factornya? Itu 100 dibagi 63 atau 0,63? Dibagi sebetulnya ya, bagi 63 ya. Oke, dikalikan daily factornya 967 ya. 0,967. Kemudian 1,025 ya. Ah, kira-kira gitu ya. Ah, ini terakhir ya. Untuk menghitung peak hour factor, cari 4 volume berurutan yang paling besar. Ya. Jangan loncat. Ya. Istilahnya ini mana yang paling besar? Ya, 4 terbawah, Pak. 4 terakhir. Dari 1708 sampai 186. Betul ya? Berarti yang ini ya. Yang 72 56 ya. Kemudian ini adalah ya PHF sama dengan 7256 kali 4 kali yang paling tinggi. VHF tidak pernah lebih besar dari 1. Selalu lebih kecil dari 1. Oke, saya kira jam 10 sudah selesai. Kita minggu depan ketemu dengan hubungan antara kecepatan, volume, dan kepadatan ya, untuk bermainan dengan beberapa pendekatan seperti itu. Ada pertanyaan? Mau bertanya Pak, buat semalam saya baca artikel tentang permasalahan kemacetan di Kota Bandung. Kan dari pemerintah itu menyebutkan kemacetan itu berarti karena kapasitas jalan itu sudah jenuh. Kemudian salah satu solusinya itu dibangun flyover. Nah, pertimbangan pembangunan flyover itu di situ tertulis bahwa bisa saja itu hanya memindahkan titik kemacetan dari tempat yang dibangun flyover. Itu maksudnya gimana Pak? Kenapa jadi titik kemacetannya itu berpindah?
Kan para pengamat dan para pemikir kadang-kadang suka berbeda ya. Ini orang sudah mikirin seperti apa, kemudian pengamat dengan enaknya bilang itu hanya memindahkan kemacetan. Jadi sebetulnya para pemikir ini berusaha untuk mengalihkan ya kemacetan yang terjadi. Misalnya sekarang bikin flyover di Surapati lah. Itu pada saat memang kejadian, dan saya sudah bilang kalau flyover Surapati itu berakhir hanya di Gasibu, maka kita akan melihat antrian kendaraan di flyover. Jadi sebelum dibangun itu saya memang sebagai pengamat ya, kasihan juga yang pemikir gitu kan. Itu hanya memindahkan kemacetan yang tadinya macet di jalanan Ciamplas dan lain-lain, di Balubur ya, kemudian dipindahkan ke Suropati yang kebetulan flyovernya itu tidak menerus. Jadi macet pindah ke flyover seperti itu. Itu yang dikhawatirkan. Makanya flyover itu harus Kopo, Muhammad Toha, Cibaduyut sampai ke Buah Batu. Pusat itu sudah punya uang. Jawa Barat yang tidak siap menyediakan lahan. Akhirnya sementara itu berhenti. Makanya dibilang, nah itu mah memindahkan kemacetan sesaat. Karena memang flyovernya tidak menerus. Keterbatasan dana. Ya, tapi kita harusnya dari awal memang dikeluarkan secara keseluruhan. Bagaimana supaya tidak macet, seperti misalnya yang paling gampang itu kan bikin MBZ. Itu pun pada saat off frame, pada saat keluar, merge dengan yang dari bawah, macet. Akhirnya bikin lagi sekarang Jakarta Cikampek kedua, ya, yang dari ya itu yang sejajar, yang keluarnya di sekitaran. Udah kelihatan tuh simpang susun yang sebelum kilometer 72 kalau nggak salah. Ya. Nah itu sebetulnya memang istilah mengalihkan kemacetan sementara kalau kita memang tidak menerus. Kita lanjut minggu depan ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.